Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Melanjutkan video kemarin, kita akan menonton seluruh alur cerita High School DxD Season 2. Let's begin. Cerita diawali dengan kehidupan sehari-hari Issei. Issei yang berhasil menyelamatkan ketuanya Rias Gremory kini tinggal bersama dengannya. Tidak lupa ada juga Asia. Setelah dihidupkan kembali sebagai iblis, Asia tinggal di rumah Issei. Pada pagi hari, mereka sarapan bersama. Di sini Rias meminta izin pada ibu Issei untuk mengadakan rapat, yaitu rapat klub penelitian gaib mengenai kontrak iblis. Di tengah-tengah rapat, ibu Issei datang dan menunjukkan foto-foto masa kecil Issei. Tiba-tiba Kiba melihat sebuah foto pedang suci dan dia langsung murung. Pada malam hari, setelah mendapat ceramah dari Rias, Issei pun berhasil mendapatkan satu kontrak. Selesai mendatangi klien, Issei dipanggil oleh Rias untuk menghadapi iblis liar. Di sini Kiba galau dan membuat Kaneko terkena damage. Rias langsung menampar Kiba. Kiba minta maaf lalu pergi. Di tengah perjalanannya, Kiba bertemu dengan Fred. Tidak disangka Fred memiliki pedang suci Excalibur. Kiba langsung bertarung dengan Fred. Singkat cerita, Fred kabur, dan Kiba kesal. Keesokan harinya, Rias mengatakan alasan Kiba bertingkah aneh. Kiba di kehidupan kembali sebagai iblis untuk membalas dendam. Kiba ingin menghancurkan seluruh pedang Excalibur. Di sisi lain, dua biarawati utusan gereja yang bernama Xenovia dan Irina datang ke rumah Issei. Mereka pemilik pedang Excalibur. Xenovia pemegang Excalibur Destruction, dan Irina pemegang Excalibur Mimic. Tapi ternyata mereka bukanlah musuh. Tetap saja Rias cemas. Keesokan harinya, mereka datang ke ruang klub dan tiba-tiba muncul Kiba. Singkat cerita, karena Xenovia menghina Asia, Issei menjadi marah dan mereka pun bertarung. Di sini Kiba melawan Xenovia, dan Issei melawan Irina. Singkat cerita, Issei kalah, begitupun Kiba. Mereka bukan tandingan dari Excalibur. Keesokan harinya, Issei bersama Koneko meminta bantuan dari Saji untuk melacak keberadaan Xenovia dan Irina. Singkat cerita, mereka berhasil. Dan mereka menemui Kiba. Mereka berencana menghancurkan pedang Excalibur yang dibawa Fred. Karena, menurut gereja, pedang itu sudah menjadi pedang rusak. Dalam rangka melacak Fred, para iblis menyamar menjadi pendeta dan biarawati. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Fred dan mereka bertarung. Di sini muncul juga tokoh antagonis baru, yaitu Valper Galei. Dia adalah bos dari Fred. Dia sangat tahu cara menggunakan pedang Excalibur, karena dia adalah pemimpin proyek Excalibur yang membuat Kiba dan teman-temannya dulu terbunuh. Di saat pertarungan mencapai puncaknya, datang Xenovia dan Irina. Seperti biasa, si Fred kabur karena kalah jumlah. Sesaat kemudian datang Rias bersama ketua OSIS. Mereka datang untuk menghukum Issei dan Saji. Keesokan harinya, saat keluarga Rias berkumpul di ruang klub, ternyata Rias dikabari oleh pelayannya bahwa Irina telah dihajar habis oleh seseorang. Tak lama datang ketua OSIS dan pergi merawat Irina. Lalu orang yang menghajar Irina yang ternyata adalah Fred datang bersama dengan bosnya malaikat jatuh level jenderal. Dia bernama Kokabiel. Kokabiel berencana menghancurkan kota untuk membuat permusuhan dengan iblis. Dia pun pergi ke sekolah Rias. Keluarga Gremory bersama para OSIS langsung bertarung dengan Kokabiel dan antek-anteknya. Di sini OSIS membuat pelindung di sekitar sekolah, agar dampak pertarungan tidak berefek pada kota. Sementara keluarga Rias yang bertugas menghadapi Kokabiel dan anak buahnya. Di awal pertarungan, Kokabiel memanggil dua Cerberus. Singkat cerita, Cerberus kalah oleh combo Rias dan Akeno. Lalu, Cerberus yang satunya mati oleh Xenovia dengan sekali tebas. Di tengah pertarungannya itu, ternyata Valper berhasil menyatukan 4 buah Excalibur dan menjadikan sebuah Excalibur baru yang super kuat. Valper sombong akan pencapaiannya itu. Lalu dia memberi sebuah kristal kehendak suci pada Kiba. Ternyata, hal itu membuat Kiba marah, sedih, terharu lah. Pokoknya banyak yang dia rasakan. Berkat hal itu, Kiba berhasil membangkitkan kekuatan Secret Gear-nya, yang berupa pedang suci terkutuk. Kini, Excalibur gabungan dipakai oleh Fred dan melawan Kiba. Tidak tinggal diam, Xenovia juga mengeluarkan senjata andalannya, yaitu pedang suci Durandal. Singkat cerita, Kiba dan Xenovia melawan Fred, dan Kiba berhasil mematahkan pedang Excalibur. Di sini, Kokabiel membunuh Valper, karena merasa Valper sudah tidak berguna. Kokabiel terus toksik, dan mengatakan hal-hal buruk pada Rias dan Akeno. Di sini Issei marah, dan membangkitkan kekuatannya sekali lagi menjadi level 4. Dia pun menghajar habis Kokabiel. Namun, di tengah pertarungannya, datang naga putih, yang adalah saingan naga merah. Singkat cerita, naga putih menghajar habis Kokabiel. Sekolah pun aman dari ancaman. Pemilik naga putih itu bernama Vali.
Dia disuruh oleh Azazel untuk membereskan kekacauan. Keluarga Rias kembali ke ruang klub, dan akhirnya Xenovia dibangkitkan kembali sebagai knight keluarga Gremory. Pada malam hari saat Isai menemani kliennya bermain game, dia terkejut. Tiba-tiba kliennya mengaku bahwa dirinya adalah Azazel, yaitu pemimpin dari para malaikat jatuh. Azazel mengatakan, dia sengaja ke kota ini untuk mengadakan rapat bersama malaikat dan juga Raja Iblis. Di sini mulai bermunculan satu persatu raja dari setiap ras. Raja Iblis Lucifer, pemimpin malaikat jatuh Azazel, dan Raja Iblis Leviathan. Di sini juga ada tokoh baru, yaitu ayah dari Rias. Mereka berkunjung untuk menonton Rias saat di sekolah. Singkat cerita, Rias murung dan Isai menghibur Rias. Tak lama datang Raja Iblis, dia meminta Rias membebaskan bishopnya yang telah lama dia segel. Bishopnya ini bernama Gasper Vladi. Dia adalah vampir yang bereinkarnasi menjadi iblis. Kekuatannya adalah menghentikan waktu. Karena kekuatannya terlalu kuat, dia jadi takut pada dirinya sendiri. Keluarga Rias pun berusaha melatih Gasper agar dia mampu mengontrol kekuatannya. Lalu datang Azazel memberi nasihat. Kalau Gasper akan kuat jika meminum darah naga merah. Tapi latihannya malah membuat Gasper semakin trauma dan makin tidak mau keluar. Namun dengan kata-kata bijaknya, Isai berhasil meminta Gasper untuk melawan rasa takutnya. Akhirnya Gasper pun menurut dan mau keluar dari ruangannya. Tapi masih agak menahan diri sih, jadi dia terus membawa kotak bersamanya. Keesokan harinya, Akena meminta Isai untuk datang ke kuil. Di sini mereka bertemu dengan pemimpin malaikat yang bernama Mikael. Mikael memberi Isai sebuah pedang pembunuh naga yang bernama Askalon. Dengan kemampuan naga merah, Isai menghisap Askalon dan menggabungkannya ke tangan kanannya. Setelah ritual selesai, Akena mengungkapkan sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa dirinya adalah anak dari seorang malaikat jatuh. Namun, Isai sama sekali tidak peduli, dan di sini dimulailah feeling in love Akeno pada Isai. Isai bermanja pada Akeno, namun tak lama datang Rias. Pada malam hari, Isai melatih Gasper untuk mengendalikan kekuatannya lagi. Dan dengan kata-kata motivasi, Gasper menjadi semangat. Hal itu disaksikan oleh seluruh keluarga Gremory. Keesokan harinya, tibalah waktu rapat para petinggi tiga ras. Koneko dan Gasper tidak ikut. Mereka menjaga ruang klub saja. Tempat diadakan pertemuan ini juga di sekolah sih. Di sini Isai dan Vali akhirnya bertemu lagi. Yang memulai pembicaraan adalah Sarzik Lucifer, sang Raja Iblis. Dia mendeklarasikan perdamaian dan tidak menginginkan adanya perang. Azazel pun menanggapinya, dan dia meminta Isai untuk menyetujuinya. Isai yang cinta damai ya tentu setuju-setuju saja. Namun di tengah-tengah rapat, tiba-tiba waktu berhenti. Mereka diserang oleh para penyihir yang tidak setuju pada perdamaian. Akhirnya mereka menyandra Koneko dan menculik Gasper. Rias dan Isai tidak tinggal diam. Mereka langsung memikirkan rencana dan berniat melakukan rokade, yaitu pertukaran raja dan benteng. Kebetulan, di ruang klub ada sebuah benteng yang belum terpakai. Sebelum berangkat, Azazel memberi Isai 2 gelang khusus untuk meningkatkan kekuatannya. Para petinggi keluar, dan Azazel bertarung melawan salah satu petinggi musuh yang bernama Katarea Leviathan. Di sisi lain, Isai dan Rias sudah berada di ruang tempat penyihir mengendalikan kekuatan Gasper. Di sini Isai mengeluarkan Askalon dan melemparkan darahnya pada Gasper. Setelah Gasper menjilat darah Isai, kekuatan vampirnya muncul. Singkat cerita, para penyihir kalah. Isai, Koneko, Rias, dan Gasper pun bergabung ke tempat para petinggi. Di sini Gasper memakai kekuatan gelangnya. Lalu portal sihir dihapus, dan waktu yang tadi berhenti kini sudah berjalan lagi. Kembali ke pertarungan Azazel dan Katarea. Pertarungannya sengit, hingga Azazel kehilangan satu tangannya. Namun dia berhasil mengalahkan Katarea. Setelah para musuh dikalahkan, tiba-tiba Vali menyerang Azazel dan mengakui dirinya adalah anggota dari organisasi Chaos Brigade. Di sini Vali toksik dan berencana menghabisi keluarga Isai. Isai yang marah berubah ke mode balance break dan dia berubah ke armor naga lalu melawan Vali. Awalnya Isai merasa kalah melawan Vali. Namun dengan memakai Askalon yang merupakan pedang pembunuh naga, Isai berhasil menghancurkan armor Vali. Tapi percuma. Sedetik kemudian, armor Vali kembali utuh. Di sini Isai melakukan rencana gila, dengan menyerap kekuatan naga putih ke dalam dirinya. Singkat cerita, dia berhasil menggertak Vali. Vali yang melihat hal itu membuat dimensi kacau. Dalam hal ini, Azazel memiliki ide untuk memprovokasi Isai. Hal itu berhasil, dan Isai menjadi sangat marah, karena merasa Vali membahayakan Rias.
Issei pun memberi pukulan cukup banyak. Serangan dan pukulan telak di wajah Vali pun benar-benar kalah kali ini. Tapi Vali belum menyerah. Dia berencana mengeluarkan kekuatan penuhnya, yang dinamakan dominasi naga. Tapi belum selesai Vali membacakan mantra, datang Bikou, yang merupakan teman Vali, mengajak Vali mundur. Mereka menghilang ke dimensi lain. Ini, sekali lagi Issei berhasil melindungi ketuanya Rias Gremory. High School DxD Season 2 diakhiri dengan kedatangan Azazel di ruang penelitian gaib sebagai guru bimbingan mereka. Bersambung ke season 3. Bye-bye.